Tuhan memberikan kita cukup makanan hari ini. Dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki hari ini secukupnya, bukan menimbun, bukan berlebih-lebihan, tapi cukupkan hari ini rezeki hari ini, supaya besok kita berani lagi meminta kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami rezeki yang secukupnya. Semoga tergerak hati kita untuk berbuat yang lebih baik. Lakukanlah kebaikan tanpa pamrih. Umatku akan kuberi makan sari gandum, dan kupuaskan dengan madu kuat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih. Hari ini kita bersama dalam perayaan Ekaristi disadarkan melalui bacaan pertama. Sering kita mendengar kata retret atau rekoleksi. Retret, rekoleksi itu dikaitkan dengan mundur dari segala kegiatan untuk dapat melihat dalam kacamata iman apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup mendatang. Tetapi bacaan pertama hari ini justru orang-orang Israel minta mundur setelah di tengah perjalanan karena selalu mengingat enaknya masa lalu dalam pembuangan atau dalam masa kerja paksa di Mesir sehingga memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi umat pilihannya. Mari kita pun juga di dalam situasi sekarang ini masih kita melihat, mendengar orang mengeluh kepada Tuhan. Mari kita mohon rahmat pengampunan agar kita pun juga pantas merayakan Ekaristi dan mendengarkan sabda Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabdamu yang menjadi daya rohmu. Kami mohon, berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan, ialah Yesus pemimpin kami, yang menjadi pengantara kami di hadapanmu. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging?" Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?
Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaliknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, Yesus bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti
dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam 1 bulan ini 3 kali teks penggandaan roti. Bukan secara kebetulan, tetapi memang secara liturgis mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah itu peduli. Seperti Yesus hari ini dikatakan tergerak hatinya melihat begitu banyak orang yang tentu lapar. Karena mungkin berhari-hari mereka mengikuti Yesus. Biasa di dalam gereja atau di kalangan umat tertentu, ya, kalau ada pengkhotbah besar begitu, dari jauh-jauh datang. Dan itu menyangkut juga kebutuhan dasar, yaitu makanan. 2 bacaan hari ini mengkaitkan juga soal makanan. Bangsa Israel di padang gurun juga ingat yang enak-enak, tetapi itu disampaikan menggerutu orang-orang kepada Musa. Musa, minta mundur saja. Itu bukan tanggung jawabku. Terlalu berat. Dan itu disampaikan kepada Tuhan. Para rasul juga. Tuhan, suruh saja orang-orang ini pergi. Biar mereka cari makan sendiri di tempat-tempat yang sunyi. Bagaimana ini? Tetapi Yesus justru minta, kamu yang harus memberi makan. Para saudara-saudari yang terkasih, bagi Tuhan memang tak ada sesuatu yang mustahil. Tetapi di sini Yesus mau menegaskan untuk menolong sesama butuh kerjasama. Situasi pandemi sekarang kita juga saling tolong-menolong, solidaritas dengan sesama. Soal makanan, sembako. Kalau orang dikutik-kutik soal makanan, ini memang orang tidak puas. Pimpinan pun atau presiden pun juga di demo-demo turun saja. Kadang-kadang orang tidak sabar lagi. Tapi justru disinilah kita bekerja sama dibutuhkan untuk menanggulangi pandemi ini. Mari kita diingatkan melalui Ekaristi. Setelah Ekaristi apa yang bisa kita lakukan? Kerjasama. Siapa tahu ada sama kita yang membutuhkan, kita mengulurkan tangan kita sejauh kita dapat. Tetap juga memelihara kesehatan. Hidup adalah anugerah dan kita jaga bersama. Kesehatan itu sebagai tanda memuliakan Allah yang memberikan hidup
bukan sembrono. Mari dimanapun kita berada, kita mencoba menanggapi sabda Tuhan. Tuhan memberikan kita cukup makanan hari ini, yaitu dalam doa Bapa kami, ya, berilah kami rezeki hari ini secukupnya, bukan menimbun, bukan berlebih-lebihan, tapi cukupkan hari ini, rezeki hari ini, supaya besok kita berani lagi meminta kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami rezeki yang secukupnya. Semoga hidup kita senantiasa terbuka, tergerak hati kita untuk berbuat yang lebih baik. Lakukanlah kebaikan tanpa pamrih. Tuhan memberkati. Umatku akan kuberi makan sari gandum, dan akan kukenyangkan dengan madu dari gunung batu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu setia kepada siapapun yang Kau panggil hidup di dunia ini. Engkau menghendaki semua orang rukun bersatu, serta tetap menikmati kedamaian dalam diri Yesus. Sabdamu yang hidup dan menjadi pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, memang dengan adanya pandemi PPKM mungkin hari ini sudah berakhir, tapi tidak berarti mungkin kita sembrono. Termasuk kita ke gereja setiap hari. Bagi umat yang hadir, belum ada aturan yang sebelah itu diisi jomplang kalau misalnya. Jadi Romo dari altar kadang-kadang juga memperhatikan yang kiri tapi kanan selalu kosong. Jadi supaya tidak jomplang boleh diisi kok di sini ya. Jarak masih ada. Mari mulai besok bisa ambil kiri kanan, tetap jarak kita jaga, dengan harapan kita dengan kegembiraan merayakan Ekaristi sebagai kerinduan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Berkatalah senantiasa membimbing, menguatkan, menghibur, dan menyembuhkan kita dengan kuasa Allah yang Maha Baik, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita hidup dalam damai Tuhan. Amin.